Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siaman wa siamakum. Semoga Allah yang maha menyaksikan segala perbuatan kita, menerima amal-amal kita, dan mengaruniakan kepada kita hikmah yang besar, sehingga kita bisa berubah menjadi orang yang lebih disukai oleh Allah. Jangan lupa ada dua musuh kita. eh, ada dua musuh kita. Yang pertama adalah yang dari dalam, yaitu nafsu, dan yang kedua dari luar adalah tipu daya setan. Dan dua hal ini tidak perlu membuat kita menyesali keberadaan nafsu dan juga setan, karena itu di luar wilayah kita ya. Yang paling penting bagaimana menghadapi setan ini. Kita tahu ada dua amalan yang membuat setan ini tidak berdaya memperdaya kita, yaitu yang pertama jadi mukhlasin. Ini sudah sering kita bahas, bagaimana setan itu tidak mampu memperdaya orang-orang yang ikhlas. Dan yang kedua adalah mutawakilin. Jadi orang-orang yang, ini ayatnya ya, surat An-Nahl 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan artinya ya, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya bagi orang-orang yang beriman. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan yang bertawakal kepada Allah. Jadi walaupun setan berusaha keras menggoda kita dan menggelincirkan kita, tetapi kita tahu bahwa Allah memfasilitasi orang-orang yang bertawakal. Itu ternyata setan tidak punya kemampuan untuk menggodanya. Jadi kalau kita ingin jadi orang-orang yang lebih aman dari tipu daya setan, maka kita harus sangat serius meningkatkan ketawakalan kita. Dan yang selanjutnya adalah qala fa bi izzatika, fa bi izzatika, demi kemuliaanmu, la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surat Shad ayat 82-83. Iblis berkata, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang bermukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini sama juga surat Al-Hijr 39-40. Iblis berkata, ya Rabb, ya Tuhanku, qala Rabbi, wahai Tuhanku, sebab engkau telah memutuskan aku sesat, la'ughwiyanna lahum fil ardi, akan menjadikan semua memandang baik di perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan wala ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dan jadi akan memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba yang ikhlas di antara mereka. Karena sesungguhnya setan itu lemah. Inna kaida syaitani kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Surat An-Nisa 76. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini perlu kita pahami supaya kita tidak
bagaimana gitu ke setan itu, jangan sampai kita menganggap mereka itu hebat, dahsyat, dan kita jadi lebih takut kepada tipu daya setan, padahal inna kaida syaitan, sesungguhnya inna kaida syaitani kana dha'ifa. Itu surat tadi An-Nisa 76. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi sesudah Ramadan ini, entah bagaimana ya, eh, bahwa setan yang Allah ciptakan itu memang dia kasihan betul. Kerjaannya adalah menggoda, menampakkan bagus hal-hal yang buruk. Satu, kita tidak usah takut kepada tipu daya setan karena setan itu lemah. Yang kedua, kalau kita ingin selamat ya kita harus jadi orang yang dilindungi oleh Allah, dan dua kuncinya adalah menjadi mukhlasin dan mutawakilin. Ini penting sekali untuk menjadi pikiran kita, dua target amalan hati yaitu menjadi mukhlasin orang-orangnya. Apa bedanya mukhlasin dengan mukhlisin? Yang saya dapatkan ilmunya, mukhlisin itu orang yang berusaha ikhlas, jadi berusaha terus menempa diri. Nah, mukhlasin ini orang yang sudah dengan pertolongan Allah lebih konsisten keikhlasannya. Ya, bagaimana nih latihannya? Secara sederhananya, walau ikhlas dan tawakal itu sebetulnya mirip ya. Kalau ikhlas itu niat dari perbuatannya adalah karena Allah, karena mencari keriduan Allah, karena mencari pahala akhirat. Jadi ini sudah wilayah ikhlas nih. Ketika kita sudah tidak ribet lagi dengan makhluk. Sudah sebanyak-banyak kita mengkajinya. 5 latihannya ya. Satu, latihan untuk jadi orang ikhlas itu karena kita harusnya yakin wakafa billahi syahida, cukuplah Allah yang jadi saksi. Maka latihan pertama jadi orang ikhlas adalah eh, kita tidak usah ribet ingin diketahui orang amal-amalan kita ya. Jadi yang pertama latih jangan selalu ingin diketahui orang. Yang disunahkan diketahui orang adalah amalan fardu. Misal kita sholat, kita melakukan saum Ramadan, kita melakukan bayar zakat, kita melakukan ibadah haji, lalu kita membuat orang lain tahu dengan tujuan orang lain memahami kewajiban, agar orang lain sadar ini adalah kewajiban dan mereka pun melakukannya. Nah, ini bagus. Tapi amalan-amalan sunnah ya seperti umroh, sholat-sholat sunnah, saum sunnah, hal-hal yang sunnah ya lebih aman. Tidak tahu, walaupun tentu saja kita boleh untuk mendakwahkannya, tetapi perbanyak amalan rahasia. Ini sekarang cek latihan keikhlasan kita, berapa banyak amalan yang kita rahasiakan dan berapa banyak amalan yang kita umumkan, yang kita posting, yang kita informasikan. Lebih bagus kalau kita memperbanyak amalan yang kita rahasiakan. Bagi yang punya medsos, sekali lagi ini ujiannya ya, jangan sampai semua amal kita, sedekah, baca Quran, nolong orang, apapun yang kita lakukan maunya diposting saja, diposting. Nah, ini harus kita pertimbangkan karena walaupun mungkin ceritanya niat dakwah, tapi ada kemungkinan kita senang orang lain mengetahuinya. Dua, latihan yang kedua adalah ada orang dan tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang kita bersemangat sekali beramal ya, tapi kalau tidak ada orang kita jadi tidak semangat. Jadi kalau tidak ada, kalau tadi informatif, kalau sekarang sudah ada fisik orang.
Jadi kalau ada orang kecenderungannya kita bagus-bagus, sholat diperbagus, kemudian ya baca Quran diperbagus, sedekah jadi lebih banyak. Aneh kalau ada orang kita lebih aktif untuk meningkatkan kualitas amal, tapi kalau tidak ada orang kita biasa saja. Nah ini salah satu indikasi kita berbuat karena orang. Harusnya ada orang, nggak ada orang, kita tetap berkualitas. Tiga. Nah yang ketiga adalah lebih lebih berat lagi nih, yaitu keinginan kita di tadi asal informasi orang tahu, yang kedua orang lihat, yang ketiga adalah eh, tes keikhlasan kita tuh pada puji dan caci. Orang yang kurang ikhlas kecenderungannya adalah semangat. Ketika dipuji itu dia akan jauh lebih semangat. Tapi ketika tidak dipuji, dia patah semangat. Ketika dicaci, dia eh, gini, dipuji makin semangat, tidak ada yang muji, tidak semangat, dicaci patah semangat. Nah itu. Nah, bagi orang-orang yang ikhlas, yang yakin wakafa billahi syahida, kalau orang orang muji, tidak muji, nyaci, ya lempeng saja. Begitu seharusnya. Memang secara fitrah kita senang dipuji, udah entah gimana, pokoknya kalau ada yang muji itu kita senang, itu udah nggak bisa kita eh, kita anggap eh, ini sudah ada software kita, tinggal sekarang kita melatih diri kita senang dipuji siapa. Kalau kita senangnya dipuji oleh manusia, nah manusia itu walaupun mati-matian memuji kita, dia tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Yang bisa ngasih pahala Allah, yang bisa ngasih tenang Allah, yang punya sorga juga Allah, yang bisa memberikan ampunan adalah Allah. Jadi kalau kita sibuk ingin dipuji orang, sebetulnya yang muji kita tuh nggak bisa apa-apa sama sekali ya, cuman paling muji aja gitu. Tapi dampaknya bagi kita, kalau kita senang dipuji, kita kecenderungannya akan jadi membagus-bagus casing terus sampai lupa isi. Bukan berarti kita harus jelek casingnya, tetapi orang yang senang dinilai manusia ya begitulah. Dia suka lupa membagus-bagus isi, tapi fokus kepada bungkus casing. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini penting untuk kita latih karena ini eh, lebih berat lagi. Yang keempat, oh jadi bagaimana nih kalau orang memuji kita? Sebetulnya sama ya, orang memuji dan mencaci kita tuh dua-duanya terjadi dengan izin Allah, dua-duanya adalah ujian dan dua-duanya bisa kita mendapat kebaikan kalau kita menyikapi dengan benar atau kita bisa jadi dosa kalau kita menyikapinya secara salah. Jadi orang yang memuji itu juga dengan izin Allah, orang yang mencaci kita juga dengan izin Allah. Dua-duanya adalah ladang amal, ladang kita bisa mendapat pahala atau juga sebaliknya kita bisa jadi dosa nih. Nah, kalau dipuji ya kita harus tahu bahwa orang memuji kita karena Allah menutupi ya menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita sehingga orang tergerak memuji. Kalaupun orang mencaci kita, sebetulnya cacian orang ke kita lebih sederhana dibanding keburukan kita yang sesungguhnya. Maka seharusnya kita biasa ajalah ketika dipuji, dicaci. Empat, yang keempat, latihan ikhlas adalah ini lebih berat, yaitu keinginan dihargai, privilege, keinginan kita diperlakukan spesial. Ini akan sangat berat bagi orang-orang yang memang sudah pernah nyobain, misalkan punya pangkat, jabatan, kekayaan, gelar yang panjang, popularitas, karena dengan adanya casing tersebut, orang lebih memperlakukan kita lebih ya. Nah, ini akan merusak kita kalau kita menjadi orang yang ketipu oleh penghargaan orang. Seperti yang tadi diungkap bahwa kita dihormati orang
Ini mohon maaf ya, suatu saat pernah diundang di pengajian para hakim, ini tanpa mengurangi rasa hormat. Tapi kalau didengar kenapa disebut hakim yang mulia, yang mulia ya penyebabnya orang disebut yang mulia itu ya sama Al-Mukarram, para ustadz juga disebut ustadz yang mulia. Kenapa disebut yang mulia? Karena dua hal. Allah menguji memberikan casing, yaitu berupa jabatan, apakah hakim atau jaksa atau misalkan ustadz atau pejabat. Dan yang kedua, penyebabnya kita disebut yang mulia itu karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, dan kekurangan. Inilah yang harus selalu kita sadari bahwa kalau kita dihormat-hormat orang, aslinya adalah yang dihormat itu bungkus, ya, casing, dan tutup dari Allah. Allah menutupi tiga hal. Satu, Allah menutupi kita dengan kulit. Ini kalau kulit ini nggak ada, udah beda nih penampilan saya. Hidung kalau nggak ada kulitnya udah horor. Wajah nggak ada kulitnya, ya tengkorak aja horor. Yang kedua, Allah menutupi pikiran-pikiran kita sehingga orang lain tidak tahu dan hati kita. Dan yang ketiga, Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan masa lalu kita. Ini harus harus kita sadari betul. Ya dulu guru menasihati kalau ditakdirkan dihormati orang, sibuklah dengan apa yang Allah tahu pada diri kita. Jangan sampai saya ini, udahlah. Ini harta saya, ini jabatan saya ini pejabat, saya ini orang, saya ini kiai, saya ini yang sudah berjuang, saya. Nah, orang-orang kalau sudah saya, bukan Allah, 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 dia akan ingin dihargai. Orang kalau sudah selalu ingin dihargai, ya selalu akan mudah tidak nyaman hidupnya, menjadi rentan, mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah marah, mudah jengkel, dan ya tidak nyamanlah kehidupan. Makanya kita harus latih. Yang kelima adalah uh, satu, jangan ingin diketahui orang. Jangan selalu ingin diketahui orang. Dua, jangan ingin selalu dilihat orang. Tiga, ingin dipuji, takut dicaci. Yang keempat, ingin dihargai. Dan yang kelima adalah jangan ingin dibalas budi. Jadi gini hadirin, orang ikhlas itu kan yakin ini seperti sekarang Allah maha melihat, maha mendengar. Jadi orang-orang yang ikhlas itu puas saja. Wakafa billahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi. Allah melihat segala-galanya. Ya, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha melihat dengan teliti apapun yang engkau kerjakan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan sebaliknya kalau buruk, kembali ke kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kita akan lihat nanti balasannya, apakah kebaikan atau keburukan. Jadi sebetulnya tidak ada yang ketukar, tidak ada yang meleset. Yang kita lakukan itu sepenuhnya kembali kepada kita. Nah, tapi kita lebih menginginkan orang balas budi ke kita. Sebetulnya ya, misal kita sedekah nolong orang, maka aslinya adalah Allah memberi rejeki kepada orang tersebut dan kita dipilih oleh Allah jadi jalan. Sebagai ujian. Jadi aslinya rezeki beliau, kita misalkan memberikan rezeki ke anak yatim. Nah itu sudah rezeki beliau ya, tapi kita diuji oleh Allah jadi jalan sampainya rezeki tersebut.
Nah, kalau kita menyadari ini, bahwa kita ini cuma jalan, terus mau apa kita menunggu-nunggu orang berterima kasih? Mau apa? Karena sebetulnya rezeki kita adalah kepilih jadi jalan. Kita tidak usah menunggu orang berterima kasih, karena itu bukan bagian kita, itu bagian amalan beliau, ya. Dan juga ujian bagi kita. Kalau berterima kasih, kita jadi merasa berjasa tidak. Kalau dia tidak berterima kasih, apakah kita jadi kecewa dan jengkel? Tidak. Ini serius sekali hadirin ya. Kalau kita merasa saya yang berjasa, saya yang ngasih, saya yang berbuat, saya yang membantu, saya yang ini kita udah mesti nggak enak hati kita. Kita akan menuntut orang lain mengakui ini jasa kita, ini kebaikan kita. Ini udah ciri-ciri kita kurang ikhlas. Dan ini akan membuat kita dibuat tidak enak hati kita oleh Allah. Ya, jadi ya nggak enak saja nantinya. Jadi kita juga nggak enak, perkataan nggak enak, nada nggak enak. Kenapa? Karena kitanya kurang ikhlas. Harusnya kalau udah baik ya sudah, baik aja. Nah, ini teorinya begitu. Sambil sambil bicara begini, sambil ingat diri sendiri kok rada beda nih dengan ceramah. Nah, rekan-rekan sekalian, makanya seperti lakukan dan lupakan itu harus dilatih terus-menerus. Kita harus udahlah lupakan, dah. Sebetulnya bukan kita yang berbuat baiknya, Allah, ya. Kalau kita sedekah, uangnya yang nyiapin Allah, kemudian ketemu dengan orang yang mau disedekahin juga dengan izin Allah, lalu kita mau mengeluarkan uang juga itu dengan pertolongan Allah, setan nipu, Allah yang melindungi kita, sehingga kita bisa bersedekah itu sebetulnya udah nikmat besar dari Allah. Perkara dia berterima kasih atau tidak, balas budi atau tidak, itu bukan kapling kita sesungguhnya, ya. Maka seyogianya ini para suami yang memberi nafkah ke istri dalam bentuk apapun, ya sudah, memang itu dari rezeki istri dan anak-anak. Kita nggak usah mengharapkan apapun balasan untuk kita, nanti Allah yang membulak-balik hati. Juga orang tua ke anak, memang itu amal kita, ya. Kita harus menerima kenyataan bahwa sebagai orang tua ya memang begini, harus berjuang lebih. Jangan nunggu-nunggu, "Oh, anak-anak saya nggak tahu balas budi, nggak tahu terima kasih." Oh, bukan itu bukan wilayah kita. Nah, jadi kalau kita membiasakan diri untuk seperti matahari hanya memberi, tak harap kembali, sepertinya hidup ini jauh lebih ringan, lebih enak. Demikian sahabatku sekalian, ada 10 menit, Pip, ya, kita mungkin bisa tanya jawab, tukar pikiran. Posisi sekarang berada di Kuala Lumpur, jadi agak terlambat tadi karena waktu sholatnya juga berbeda. Mohon maaf. Taqabbalallah minna wa minkum ya. Silakan ada 10 menit, Pip. Baik, Kak. Izin bagi sahabat yang berada di Zoom boleh resen dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh bertanya dengan diketik dulu pertanyaannya. Baik, izin sudah ada yang bertanya dari TikTok. Izin dibacakan. Assalamualaikum AA. Bagaimana cara membersihkan hati dari keinginan untuk ujub, ria, dan bersangka buruk kepada orang lain? Oh, itu mah segala ada. Ujub, ria, gini, gini, gini. Yang harus dilatih itu kita adalah harus mulai semakin yakin bahwa Allah itu maha dekat, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan segalanya. Itu yang sering sekali dibaca ya. Surat Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Jadi kita harus yakin sekali bahwa ini seperti sekarang ini ya. Tapi ini memang tidak mudah, keyakinan Allah maha melihat, maha menyaksikan, maha memperhatikan. Ini harus dilatih terus supaya supaya dimanapun, kapanpun kita puas, wakafa billahi syahida. Cukuplah Allah ya yang menjadi saksi. Begitu.
Ah, ini dari Amerika nih. Assalamualaikum Ustaz yang Alhamdulillah, amin amin ya Rabbal. Saya ingin bertanya di luar tema, apabila kami memberi nasihat kepada orang lain dengan lemah lembut tentang adab dan akhlak, tapi dianggap sebagai intimidasi, serangan personal, lalu dia menyerang kami dan banyak kata-kata yang tidak pantas, apa yang harus kami lakukan? Apakah berhenti memberi nasihat? Mohon pencerahannya. Ya, seperti yang kita saksikan, ini dari Amerika nih saya lihat ya. Ya, seperti yang kita saksikan di beberapa media Islamophobia. Begini, bahwa kalau melihat yang non-Islam itu sama hamba ciptaan Allah juga. Kita ciptaan Allah, yang non-Islam juga ciptaan Allah. Bedanya adalah kita bersyukur diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat oleh Allah dapat hidayah Islam, kemudian diberikan taufik oleh Allah punya kemampuan beramal, diberi nikmat iman. Sedangkan saudara kita ciptaan Allah itu belum mendapatkannya. Pada waktu pertama kali dakwah Rasulullah SAW hanya satu beliau sendiri yang dapat, yang Islam. Dan yang beliau lakukan adalah pertama menjadi tauladan, contoh bagaimana bukti seorang Islam. Yang kedua beliau ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang kedua beliau menyeru kepada orang lain dengan cara yang hikmah. Jadi hikmah itu cara yang paling bagus. Nah, yang membuat orang lain bisa bulak-balik hatinya menjadi Islam, mendapat hidayah itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu di zaman Rasulullah macam-macam, ada yang langsung menerima, ada yang biasa saja, ada yang tidak suka, ada yang memusuhi, ada yang memerangi. Nah, Rasulullah juga memperlakukannya sangat beragam. Tetapi pada prinsipnya adalah kita harus lihat mereka itu adalah hamba Allah, yang makhluk ciptaan Allah, yang hatinya bisa dibulak-balik oleh Allah. Jadi kalau ada kalanya kita bicara baik, mereka bisa tersentuh. Ada juga kita udah bicara yang baik, mereka tidak juga tersentuh. Ada yang dengan perkataan yang sama, mereka menganggap intimidasi. Ya, disesuaikan saja. Ya, dengan keadaan orang tersebut. Kalau mereka berkata kasar dan kotor, ya karena mereka belum belum dapat ilmunya, belum dapat hidayah untuk bisa bicara baik. Itu sebagai penggugur dosa. Secara manusiawi pasti wajar ada rasa kecewa, rasa sedih, tersinggung, terluka, takut. Ini manusiawi sekali, ya. Jadi kalau ada orang yang menghina, kita sudah dakwah, kemudian kita sedih, kita kecewa, ini manusiawi sekali. Tapi berapa lama kesedihan itu, luka itu, nah ini yang harus kita segera atasi supaya kembali ke Allah. Karena sebetulnya kita udah beruntung nih. Nah, kita udah menyampaikan beruntung, tapi belum tentu orang mau dengar karena Allah yang membulak-balik hati orang. Jadi tetap sajalah kita usahakan berdakwah dengan cara yang lebih evaluasi diri, lebih ikhlas, lebih tawadu. Mohon maaf nih AA baru teori ya. Belum nyoba AA berkecimpung dalam dakwah. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang bisa juga berdakwah kepada saudara kita yang belum dapat Islam. Dan doakan. Doanya apa? Doa supaya mereka dapat hidayah. Karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Masih ada, Pip? Ada 5 menit lagi. Iya, baik, A. Dari Instagram. Assalamualaikum, AA. Mohon nasihatnya menghadapi mertua yang selalu seuzon sama anaknya, A. Ya, ini juga ujian. Ada kadang orang tua, ada mertua yang suuzon kepada anaknya, mantunya, Pip. Menantunya berarti, A. Hmm. Ya, pertama harus yakin ini adalah ujian, ya, ma asaba min musibatin illa biiznillah, At-Taghabun ayat 11. Ini ujian dari Allah. Yang kedua harus ridho dengan ujian ini. Ya Allah, saya terima ujian ini.
Karena kalau udah nggak nerima takdir, udah lebih berat lagi. Saya terima. Yang ketiga adalah istighfar. Ampun ya Allah. Kenapa ya? Udah ingat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang ada padamu karena dosamu sendiri. Loh, saya nggak berbuat salah. Udah, pokoknya istighfar. Kita pasti punya dosa kok, ya. Mungkin tidak dosa ke mertua, tidak dosa ke orang tua, tapi kita punya dosa-dosa yang lain, ya, yang bisa mengundang salah satunya ujiannya lewat mertua. Banyak istighfar. Minta ampun, semua dosa aja dimintai ampun. Yang keempat, mulailah kita ikhtiar secara syariat. Bicara aja baik-baik ya, apa keberatan beliau, apa yang menjadi sumber masalahnya, bicara saja baik-baik agar kita tahu bagaimana memperbaiki secara syariat. Selanjutnya doakan. Harus doakan, doakan. Dan jangan lupakan satu juga adalah mensyukuri. Syukurnya bukan mensyukuri masalah ya. Syukurlah, pasti banyak nikmat yang lain dibanding musibah yang ada ini. Misalkan mertua kurang enak, tapi kan banyak kebaikannya. Mertua udah melahirkan anaknya yang jadi pendamping hidup ya, yang sekarang ada, yang sudah jadi jalan kebaikan yang banyak. Maksudnya adalah di balik kepahitan ini pasti banyak nikmat yang lain yang seharusnya kita syukuri. Ingat teori ini, maaf ya, teori sakit gigi. Gigi kita sakit satu. Nah, untuk yang sakit ini kita ridho, kita istighfar, kita coba datang ke dokter gigi. Nah, pada saat yang sama kita juga doa minta disembuhkan karena yang bisa menyembuhkan Allah. Kita syukuri yang sakitnya cuma satu, yang lainnya nggak sakit. Jangan sampai kita karena satu masalah tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang banyak lainnya. Padahal Allah menguji kita tidak hanya dengan yang tidak cocok, tapi dengan nikmat juga ujian. Apakah kita bersyukur atau tidak? Rekan-rekan sudah jam 6 ini. Mohon maaf ya, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita. Insya Allah nanti malam berangkat ke Australia, ke Perth, sehingga insya Allah siarannya nanti dilangsungkan dari Australia. Teman-teman yang berada di Australia, khususnya di Perth, karena lebarannya sudah di sana, insya Allah kita akan kumpul-kumpul open house-nya hari Sabtu yang akan datang. Nah, nanti akan ada pengumuman lebih lanjut. Kita bisa kumpul-kumpul silaturahim untuk tempat dan acaranya disampaikan kemudian. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf sekali lagi belum bisa memberikan yang terbaik dan banyak hal yang kurang, kilap, salah. Semoga Allah mengampuni dan memperbaiki kita agar pertemuan kita ke depan lebih baik. Terima kasih atas kebersamaan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal kita, saum-saum kita, dan semoga kita diberikan istiqomah sampai husnul khotimah dan kita kumpul jadi ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.